Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat berlibur buat kalian semua. Oke, sebelumnya kita sudah membahas kemarin ya masalah cara membuat tabel foreign key ya. Yang pasti di sini kita menggunakan database yang sama, yaitu toko underscore masing-masing nama kalian. Nah, misalkan ini ya, saya menggunakan tabel ini. Database ini. Nah, yang pasti di sini tabelnya itu masih ada satu, yaitu coba kita play. Kita bikin show tablesnya. Nah, ini masih satu. Nanti kita akan membuat 3 tabel, teman-teman. Ada 1, ada 2, ada 3. Misalkan kita nanti akan membuat sebuah tabel pembeli seperti yang kemarin. Nah, pembeli ya. Yang pasti kita harus tahu letaknya itu letak foreign key dan primary key. Nah, misalkan di sini barang kan. Nah, ini ID barang nanti sebagai foreign key dari tabel yang kedua. Misalkan tabel di sini yaitu tabel create tabel pembeli. Create tabel pembeli. Nah, di sini ID pembeli dulu yang pertama ya. Pakai char itu ada 5 misalkan. Primary key. Nah, ID nama pembeli. Oke. Lanjut di sini varchar 10 20 koma. Nah, di sini misalkan kita akan meletakkan ID barang atau membuat ID barang. Jadi intinya ID barang itu di sini ini untuk tabel barang loh ya, ini ya. Nah, ID barang di sini untuk tabel barang. Nah, tabel barang di sini digunakan sebagai tabel induk atau primary dari tabel pembeli. Nah, tabel pembeli nanti ini kan ada ID barang juga kan ya. Berarti ID barang itu digunakan sebagai foreign key-nya. Jadi terutama ID barang. Jadi penulisannya harus sama, nggak apa-apa ya. Intinya harus sama lah. Terutama di tipe data. Char harus char. Jadi di sini char juga 10. Lalu kalian koma. Nah, koma, masukkan script yang kemarin foreign key ya. Apa? ID barang kan yang digunakan sebagai foreign key-nya. Misalkan saya enter lagi referensinya dari mana? Dari tabel barang kan. Nah, apa yang menjadi referensi? ID barang. Jadi gitu teman-teman. Kita tutup lalu titik koma. Kita play. Jadi kan ya, sukses. Jadi di sini nanti ID barang menjadi foreign key di tabel pembeli. Kalau yang di tabel barang, ID barang ini menjadi primary key. Jadi intinya nanti ini sebagai penghubung ID barang ini ya. Ketika untuk menampilkan data dari 2 tabel atau lebih, nah, ID ini atau field yang sama dari primary key akan menjadi penghubung untuk memanggil data dari kedua tabel. Seperti itu teman-teman. Oke. Lanjut, misalkan nanti saya isi ini ya. Nah, saya isi, tapi sebelum itu saya jeda dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini datanya sudah saya buat ya. Di insert di tabel pembeli dan jumlah datanya ada 5. Misalkan saya play select from. Kok barang lagi pembeli. Ini kan untuk tabel pembeli ya di query-nya ini. Nah, di sini kan saya menyediakan 3 editor query. Nah, cara nambahnya di sini ya, plus new query editor, atau kalian tekan
Ctrl paste. Nah, gitu teman-teman. Nah, misalkan ya, kita mau bikin lagi tabel foreign key dari ini dan ini. Nah, saya describe dulu untuk pembeli. Oke. Jadi nanti ID pembeli ini akan menjadi primary key dari tabel, bukan primary key sih. Apa ya? Penghubung. Berarti di sini misalkan saya bikin tabel lagi, create tabel transaksi ya. Kurung. Misalkan di sini ID transaksi ya. Di sini char 5 juga primary key, koma. Nah, misalkan di sini saya lanjutkan dengan ID barang ya. ID barang ini. Tapi nanti di sini foreign key juga sama seperti ini. Ya, ini foreign key ya. ID barang. ID barang sama char ya 10. Oke. Saya koma. Lalu kalian lanjutkan dengan begini teman-teman. ID barang foreign key ya. ID barang referensinya dari barang apa yang menjadi referensi ID barang. Jadi kayak gitu. Nah, setelah itu kita bikin foreign key dari pembeli ini teman-teman. Nah, lalu kalian lanjutkan dengan koma, jangan titik koma ya. Misalkan di sini ID pembeli ya, ID pembeli. Berarti di sini lanjut apa? ID pembeli char 5. Oke. ID pembeli char 5. Nah, lalu kalian koma lagi. Jadi di sini kalian copy nggak apa-apa, atau kalian ketik supaya hafal nggak apa-apa. Foreign key ID pembeli ya. Referensinya dari pembeli, tabel pembeli kan. ID pembeli. Ya, ini kan ya. Nah, ID pembeli Oke, referensinya dari pembeli. Apa yang menjadi referensi? Yaitu primary key-nya ID pembeli. Jadi kayak gitu. Misalkan di sini langsung kalian tutup kurung ya. Create tabel transaksi. Oke, jadi ini selesai. Saya titik koma. Jadi scriptnya kayak gini teman-teman. Ada 2 ya. Jadi ada 2 foreign key. Saya play. Oke, sukses. Jadi kayak gitu cara membuat 3 tabel ya. Maksudnya 3 tabel, dan tabel yang ketiga itu nanti foreign key-nya ada 2. Misalkan kayak gitu. Caranya seperti ini. Nah. Oke. Mungkin ini saya akhiri dulu ya. Lanjut nanti saya bikin lagi videonya supaya gak terlalu panjang, oke? Maksudnya mungkin cara bagaimana menampilkan dari 3 tabel seperti itu, oke? Kalau begitu saya akhiri dulu ya. Semoga bermanfaat. Tunggu video yang kedua.